Berarti harga mati, sudah tidak bisa nawar lagi. Ini nanya lagi nih. Golkar harga mati, Pak Erlangga Hartarto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Nah, kami masih konsisten nih, masih ingin bahas soal politik. Ya tentu tidak terlepas dari sebentar lagi kita akan ada pesta demokrasi ya. Sekarang saya sedang bersama dengan Ketua Golkar Pamekasan. Ya. Gimana kabarnya di kondisi seperti ini? Ancaman tahun 2023 katanya gelap. Alhamdulillah, terima kasih Mas Syahid dan kabar Madura ya. Kayak Mafis. Ya, Mafis ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Wawan yang sudah dipanggil sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pamekasan. Terima kasih banyak. Ini luar biasa Mas Syahid. Iya. Ini sebenarnya kami sudah lama mengenal. Cuman lama vakum nggak komunikasi, ketemu lagi. Alhamdulillah. Sehat. Masih sehat. Alhamdulillah. Iya. Ngomong-ngomong kayaknya di pusat nih mendorong kader sendiri untuk maju di Pilpres. Gimana? Alhamdulillah. Di Partai Golkar sudah memastikan secara internal Partai Golkar secara mekanisme sudah melalui beberapa tahapan, termasuk dalam mencalonkan presiden. Kita tidak serta-merta di Partai Golkar sudah dilakukan dari mulai Munas, Rapimnas, bahwa kita Partai Golkar mengusung Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Itu sudah keputusan final lagi ya. Nggak bisa ditawar lagi. Di internal partai sudah nggak bisa ditawar karena keputusan tertinggi sudah Munas. Di internal partai tidak bisa ditawar lagi. Jadi nggak akan ada kader-kader yang akan mengusungkan nama lain. Insya Allah sudah tidak ada. Sudah final. Final. Tapi kan di politik itu dinamis, tergantung nanti koalisi apa segala macam. Ya. Gimana nih melihat perkembangannya? Saat ini Partai Golkar sedang bersama-sama KIB untuk kontestasi di 2024 terkait dengan Pilpres. Artinya karena di Pilpres ada aturan terkait dengan parliamentary threshold yang harus minimal 20%, di paling tidak harus menggandeng partai lain. Ya, diantaranya yang sekarang masuk di KIB, cuman kemarin Pak Ketum sudah menyampaikan bahwa KIB terbuka terhadap semua partai. Yang sudah tergabung saat ini ada P3 sama PAN. Nah, jadi P3 sama PAN sudah tergabung di KIB dengan menyamakan visi dan misi. Dan kemarin sudah jelas visi misinya bahwa KIB paten katanya. Ada jargonnya. Sudah ada jargonnya. KIB itu sudah paten. Sudah punya visi misi yang isinya adalah paten. Itu pun masih terbuka untuk menerima partai. Yang paling tidak sekarang itu Partai Golkar bersama KIB sudah punya tiket premium. Untuk ini bukan VIP, premium lah. Sudah premium. Kalau nanti ada tambahan energi lagi bisa jadi VVIP. Iya. Dengan tiket sudah tersedia dan sudah memutuskan, terutama internal Partai Golkar, memutuskan Pak Erlangga untuk maju. Kenapa nih KIB kok sampai harus digelitikin sama Pak Jokowi? Kapan nih deklarasi? Persoalan Pilpres sudah diatur undang-undangnya, kapan pendaftaran, kapan pelaksanaannya. Sedangkan saat ini kemarin juga kami hadir dalam HUT Partai Golkar, puncak HUT di Jakarta International Expo. Itu cukup dihadiri dari beberapa tokoh partai dan pimpinan partai politik, bahkan beberapa menteri dan Pak Presiden pun, Pak Jokowi hadir untuk merayakan HUT Partai Golkar. Sebagai partai pendukung atau pemerintah, artinya juga kita juga Partai Golkar sudah berhitung kapan timingnya untuk mendeklarasikan
bersama KIB tentunya, karena tiketnya di KIB, bukan di Partai Golkar, tiketnya ada di KIB. Kapan mendeklarasikan? Karena kita juga menjadi bagian dari kabinet Indonesia yang Pak Jokowi ini, kabinet apa kemarin? Kabinet Ya. di kabinetnya Pak Jokowi. Ini kan gimana kita harus menjaga sinergitas dan keutuhan kabinet, gimana supaya stabilitas nasional tetap terjaga. Dan pada waktunya pasti kontestasi pemilu 2024 Golkar bersama KIB sudah mendeklarasikan, tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja katanya sahabat Hafiz. Tapi kalau boleh sedikit mendalami, ini sebenarnya tinggal menunggu waktu figurnya sudah ada atau masih tarik ulur figur sebenarnya yang mau dideklarasikan ini? Sebetulnya itu sudah ada pimpinan kita di DPP bersama KIB yang sudah membahas gimana visi misi Indonesia ke depan. KIB sudah menyiapkan alternatif untuk menjadi calon presiden. Dan tentunya kalau Partai Golkar sudah jelas Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto bukan Partai Golkar. Pak Airlangga, Partai Golkar pemenang kedua. Jadi sangat layak kalau Pak Airlangga menjadi calon presiden di 2024. Untuk yang anggota KIB yang lain, yang dua itu sudah memfinalkan figur atau belum juga sebenarnya? Dinamika di masing-masing partai, kami kan juga tidak mau terlalu masuk ke dinamika partai. Yang terpenting nantinya apa yang menjadi keputusan KIB itu yang akan kita dukung. Oke, siap. Karena itu bagian dari keputusan yang penting bersama. Golkar sudah fokus terhadap Pak Airlangga. Ya, itu. Kenapa nih harus Pak Airlangga? Kenapa nggak kader yang lain? Kan banyak kader. Yang pertama, secara mekanisme sudah Pak Airlangga yang dicalonkan Munas keputusan tertinggi. Iya, maksudnya. Yang kedua, Pak Airlangga sangat layak. Beliau dipercaya menjadi Menko Ekonomi, dan kemarin juga dipercaya menjadi Ketua Penanganan COVID. Dan alhamdulillah kerja Pak Airlangga jelas nampak. Perekonomian kita ya alhamdulillah juga bisa mengatasi perekonomian yang kemarin kondisi COVID kan luar biasa, cukup menyulitkan bagi masyarakat, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan, sudah normal kembali. Nah itu kan berkat pemikiran teman-teman di kabinet dengan komandannya Pak Airlangga Hartarto. Jadi sangat layak untuk memimpin nasional ke depan. Iya, berarti melihat dari kinerja sejauh ini di kabinet Pak Jokowi. Betul. Ya. Siap. Jadinya kader semuanya itu fokus terhadap Pak Airlangga. Berarti harga mati sudah tidak bisa nawar lagi. Ini nanya lagi nih. Golkar harga mati, Pak Airlangga Hartarto. Iya. KIB kita KIB. Iya betul. Ngomong-ngomong soal ini kan sudah bermunculan banyak. Bahkan ada beberapa partai juga mendeklarasikan semua macam figur ini. Ada yang juga politikus yang dideklarasikan partai lain gitu juga. Iya. Dengan fenomena tersebut, dengan politik yang sangat dinamis kayak gini, gimana nih? Terutama di internal Partai Golkar di Pamekasan. Iya. Internal Golkar Pamekasan yang jelas patuh dan taat terhadap mekanisme partai yang berlaku. Jadi sudah jelas kita karena sudah keputusan di tingkat DPP sudah mencalonkan Pak Ketua, maka kita ke bawah semuanya harus tertib untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan di DPP. Karena partai ini kita acuannya tetap ke DPP. Ya selama ini ya alhamdulillah tidak ada hal-hal yang artinya berseberangan dengan keputusan yang ada di DPP. Berarti di Pamekasan ini satu komando. Insya Allah satu komando. Satu komando. Yeah. Sebelum beralih khusus ke berbicara soal politik yang di Pamekasan, kira-kira menurut Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan, kalau Pak Airlangga jadi maju ini berpasangan sama siapa yang cocok? Ya, untuk pasangan itu kan juga butuh proses, butuh beberapa kajian yang dilakukan oleh
KIB yang saat ini ada 3 partai. Nah, itu kira-kira nantinya bersama siapa Pak Erlangga menggandeng, bisa saja dari internal partai yang ada ataupun dari tokoh di luar yang ada, kan masih sangat dinamis. Artinya siapa yang layak atau memiliki elektabilitas dan popularitas yang cukup sehingga bisa memenangkan di kontestasi 2024. Kalau melihat karakter Pak Erlangga dan sejauh ini gitu, Ya. kira-kira yang menjadi pasangannya dibutuhkan karakter yang seperti apa sebenarnya? Sosok figur yang seperti apa yang cocok berpasangan dengan Pak Erlangga? Pak Erlangga orangnya santun, bisa mengkomunikasikan pihak-pihak. Artinya Golkar menjadi guyup seperti sekarang ini kan berkat tangan dingin beliau. Di sebelumnya turbulensi yang luar biasa di era periode sebelum beliau, sekarang dari Monas sampai saat ini Pak Erlangga bisa merangkul semua pihak untuk jadi beliau tidak sulit bergandengan dengan siapa saja. Toh dengan partai-partai lain beliau Pak Erlangga Hartarto sangat care dalam komunikasi. Dengan Pak Presiden pun juga sangat baik komunikasinya. Kami yakin Pak Erlangga bisa menentukan bersama KIB nanti siapa yang akan bersama-sama dengan beliau. Iya. Iya, itu kan yang soal politik nasional. Berbicara ke Pamekasan ini udah mulai jaringan belum di untuk kabupaten di Pileg Pemilu 2024 kami sudah melakukan penjaringan, khususnya kemarin dari jajaran pengurus sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa kita merekrut beberapa kader internal dan juga nanti juga kader eksternal pun nanti kita rekrut yang berminat atau mau maju di kontestasi 2024. Nantinya juga akan kami buka pendaftaran secara resmi. Ini kan kami sudah mengantongi beberapa nama, baik dari jajaran pengurus ataupun di luar pengurus. Bahkan yang juga masih belum ber-KTA nanti akan kita KTA, dan juga karena di Golkar itu untuk ini kan dilakukan kaderisasi BIMTEK, kita fasilitasi untuk ikut BIMTEK. Dan perlu diketahui bahwa di Golkar itu welcome terhadap masyarakat yang mau mencalonkan, baik dari kelompok media, mungkin ada yang mau maju, kami Saya putuskan. bisa ya? Bisa. Yang penting syaratnya nanti ber-KTA. Iya. Dari akademisi monggo, terus dari nelayan, petani, dan kelompok-kelompok aktivis yang lain kami welcome. Nanti kita lakukan penjaringan. Saat ini kita menjaring sebanyak-banyaknya, nanti kita baru melakukan seleksi mana yang Sejauh ini yang terjaring itu lebih banyak dari internal kader yang sejauh ini sudah ber-KTA, sudah. atau memang yang belum ber-KTA? Yang ber-KTA itu sudah lumayan, yang sudah rencana mau maju, yang sudah ber-KTA. Ada juga dari eksternal yang belum ber-KTA, cuman pingin maju menjadi anggota, mencalekkan diri di 2024, memilih Partai Golkar, itu ada. Cuman ada beberapa faktor yang mungkin masih belum ber-KTA. Kalau seperti umpamanya ada ASN yang juga berarti ada yang sekarang ASN dia mau maju nanti di pemilihan legislatif dari Golkar, cuman belum ber-KTA gara-gara masih ASN kan tidak boleh. Iya. Baru lepas ASN nanti baru kita KTA. Siap. Iya. Kira-kira dari yang eksternal itu rata-rata yang banyak dari latar belakang apa? Rata-rata ada dari aktivis juga ada, terus ada juga dari pengusaha juga ada. Teman-teman itu juga bisa jadi nanti dari anggota partai sebelumnya di partai lain ingin berlabuh bersama Golkar. Berarti ada yang sudah komunikasi?
Sudah ada. Ada berapa Itu nih sudah ada yang- dikantongi semua. yang komunikasi yang sebelumnya berKTA partai lain tapi sekarang mencoba untuk Ya nanti kita pada kan masih panjang ini. Masih Pendaftaran masih panjang. berpotensi Juga siksa sih ya. Karena politik tuh harus juga berhitung katanya. Ya. tentu dalam pileg dan juga persyaratan politik kan tidak bisa mengesampingkan kaum perempuan. Betul. Nah, gimana nih konsen Partai Golkar khusus kader yang perempuan? Ya, untuk kader perempuan baik dalam legislatif ataupun dalam kepengurusan kita sudah menyiapkan 30%. Di kepengurusan saja kita sudah menyiapkan 30%. Ada 30% keanggotaan dari perempuan. Di ini tidak terlalu sulit. 30% itu di Partai Golkar karena Partai Golkar sangat terbuka terhadap semua pihak. Dan alhamdulillah dari beberapa pemilu yang sudah ini terpenuhi dengan baik. Terpenuhi dengan baik. Iya. Berbicara soal perempuan, ada nggak dalam penjaringan yang sejauh ini sudah terjaring gitu, yang itu memang dari kalangan perempuan? Ada, sudah banyak. Nah, itu dari latar belakang apa yang dari perempuan? Utamanya dari kader, dari pengurus. Malah Golkar itu tahun periode sebelumnya itu ada juga yang menjadi anggota legislatif dari perempuan. Bahkan di kemarin ini kan di Dapil 1 itu kan dari kota rata-rata yang suaranya ini kan perempuan semua. Nah, cuman masih belum beruntung. Mudah-mudahan di berikutnya mencalonkan lagi dan diberi keberuntungan bisa 2 atau berapa kursi kan. Menurut sampean ini, sejatinya keterwakilan perempuan di parlemen itu seberapa penting? Sangat penting karena yang pertama penduduk kita ini kan masyarakat perempuannya banyak, jadi perlu mengakomodir perempuan karena yang mengerti perempuan adalah perempuan. Kalau laki-laki belum bisa mengerti perempuan. Iya, secara ini kan perempuan itu lebih kalau yang bersangkutan sendiri yang bicarakan akan lebih terbuka, apalagi di parlemen. Oh iya, Insya Allah setidaknya bisa. problem Problem kalangan perempuan, ya. perempuan lebih memahami. Betul, ya. Gender. Kalau di tingkat daerah kan ini banyak nih. Di setiap kabupaten pasti ada. Terus di provinsi yang dari Madura, Dapil Madura ada. Terus yang di nasional ini nggak ada. Di nasional. Kalau Golkar Yang dari bukan. Maksudnya yang dari Madura. Oh, yang dari Seberapa Madura. penting sih sebenarnya keterwakilan di Senayan perempuan yang dari Madura? Sebetulnya penting juga untuk menyampaikan aspirasi perempuan, karena perempuan itu kan ibu, ya. Di keluhan itu kalau disampaikan secara langsung kan akan lebih mengena. Cuman di Madura emang masih belum, cuman di provinsi ada. Untuk pusat masih belum beruntung mungkin. Kemarin Golkar juga kan ada kader yang juga diterjunkan untuk perempuan seperti Bu Tias gitu kan juga mantan anggota DPR RI sebelumnya, cuman masih belum beruntung. Ya mungkin karena dinamika politik yang beliau juga belum memahami secara ini karakter di Madura. Kemungkinan dari Pamekasan ada nggak perempuan yang akan maju ke Senayan? Dari selama ini belum melihat ada kader yang dari Pamekasan yang untuk maju di DPR RI. Cuman kalau kader Golkar dari Madura yang berniat maju ke DPR RI, saya kira cukup banyak kemarin yang punya potensi. Laki-laki, yang perempuan nggak tahu nanti itu karena kewenangan DPP kalau DPR. Kami hanya berbicara soal pileg nih. Berapa targetnya untuk yang 2024 nanti yang di Pamekasan? Untuk Kabupaten Pamekasan kita tidak terlalu muluk-muluk. Syukur kalau bisa masing-masing dapil kita punya keterwakilan. Jadi kalau di Pamekasan ada 5, masing-masing dapil kita dapat 1. Apalagi bisa ada dapil yang dapat 2, ya alhamdulillah, syukurillah. Iya, amin. Berarti targetnya ini udah lebih besar dari target yang sekarang dan jauh. Kalau sampai 5 targetnya kan
sekarang 3. Pengalaman kita kan sekarang kursi yang kosong di Golkar itu kan di Dapil 4 sama Dapil 3. Dan di Dapil 4 pernah terisi, tahun kemarin terisi. Nah, periode sebelumnya. Dapil 3 pun pernah terisi juga sebelumnya. Ini kan juga masih peluang besar untuk kita kembalikan lagi gimana untuk mengisi kursi yang kemarin kosong dari Dapil 3 dan 4. Nah, mudah-mudahan syukur juga Dapil yang lain juga bisa menambah kursi yang ada. Berarti yang ada semoga menambah, yang kosong itu bisa terisi. Terus apa nih upayanya agar yang kosong bisa terisi dan bisa mempertahankan yang sudah ada? Ya, betul. Makanya kita menjaring kader-kader yang punya potensi dan punya elektabilitas cukup sehingga bisa memperoleh atau mendulang suara dengan lebih banyak, dan kita upayakan masing-masing dapil ada beberapa caleg yang bekerja. Karena kan kalau bekerja sendirian kan berat, kalau kerja bersama insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Iya, betul. Yang sebelum ditutup, apa nih pesan kepada masyarakat umum, terutama yang masih memandang politik itu konotasinya lebih ke negatif? Ya, ya perlu dilakukan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat bahwa politik itu emang tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk memfasilitasi masyarakat, bukan seperti apa yang Mas Syahid sampaikan. Artinya politik konotasinya negatif kan gitu. Itu hanya mungkin oknum kan gitu. Atau masyarakat yang menerima informasi yang juga kurang tepat, karena sekarang kan sudah informasi-informasi yang benar dengan yang ini kan sangat sulit karena untuk ini. Makanya kan perlu kita memberikan edukasi politik terhadap masyarakat, utamanya pemerintah juga memberikan gimana mensosialisasikan, KPU dan jajarannya, Panwaslu dan jajarannya gimana mensosialisasikan gimana politik dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, memilih wakil rakyat yang kira-kira nantinya bisa memberikan manfaat dan bisa berikhtiar memperjuangkan masyarakatnya. Oh, berarti yang membuat cemar pandangan beberapa masyarakat terhadap politik itu adalah oknum? Ya, kira-kira mungkin ada ini konotasi yang karena melihat politik ada yang mengarahkan ke hal yang kurang baik masyarakat, jadi ini mindsetnya, sehingga bisa betul tular politik begini, padahal sebetulnya politik itu adalah suatu wadah untuk gimana berikhtiar atau cara untuk mensejahterakan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Berarti politik ini sebatas caranya atau wadahnya? Untuk wadahnya itu partai politik. Ya. Makanya penting juga digetolkan sosialisasi agar orang makin paham tentang politik. Nah, itu sahabat Kang Hafiz, bahwa ternyata kita tidak boleh dengan semerta-merta langsung menjustifikasi bahwa politik itu jelek. Betul. Tidak boleh kayak gitu. Tapi kita harus mendalami terlebih dahulu, baru kita memberikan penilaian bahwa ternyata politik tersebut memiliki juga orientasi yang suci. Betul. Bukan hanya yang dipandang orang yang hal kayak gitu, tapi juga punya orientasi yang suci. Dan itu yang harus kalian dalami sebelum kalian menjustifikasi bahwa politik itu jelek. Yeah. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.